Guys, di sini saya Yogi Saputra. Jadi di sini tuh saya akan merekomendasikan buku Filosofi Teras yang dimana ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana ya. Jadi buku itu sangat bagus ya. Dia berbicara soal filsafat yang dimana kalau orang-orang pemula yang membaca filsafat, saya merekomendasikan baca Filosofi Teras. Nah, jadi itu saya ingin membedah sedikit mengenai tentang buku Filosofi Teras yang saya sudah baca beberapa kali. Jadi di dalam buku Filosofi Teras ini dia membahas ada beberapa sub pokok yang dimana itu sangat penting di dalam kehidupan teman-teman. Nah, yang pertama itu Filosofi Teras itu dia mengajarkan bahwa manusia itu kalau hidup itu dia harus selaras dengan alam. Kenapa sih? Nah, karena selaras dengan alam itu artinya rajin bekerja tidak hanya sekedar jerih payah untuk bertahan hidup atau memupuk kekayaan. Nah, jadi sudah menjadi bagian jati diri dari manusia. Nah, ketika kita malas bekerja, kita sudah mengingkari alam atau natur. Nah, kita sebagai manusia ini kan bahkan lebih buruk dari binatang. Jadi, yang dikatakan di dalam Filosofi Teras ini, hidup itu harus selaras dengan alam. Jika terjadi hal-hal yang di luar kendali kamu, itu sudah alam yang mengatur tentang peristiwa itu gitu. Jadi kita tidak boleh marah-marah gitu kan. Nah, di sini tuh dia mencontohkan kayak misalnya kamu menginjak tai kucing misalnya ya. Nah, seketika kamu menyesal dengan perbuatan kamu, bahwa kamu mengatakan bahwa Tuhan ini tidak adil. Nah, disitulah bahwasannya Filosofi Teras itu menganggap bahwa hal tersebut itu sudah diatur oleh alam atau kehendak alam lah. Nah, jadi hidup itu harus selaras dengan alam. Kita bekerja, kita melakukan segala hal itu harus selaras dengan alam, dan itu pun merupakan kebutuhan pokok atau kodrat dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian subpokok yang lainnya itu di Filosofi Teras itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya apa sih? Kalian sadar gak? Kita seringkali itu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti yang diperlakukan baik oleh rekan kerja, yang dipromosikan, dipuji oleh atasan. Nah, bagi orang-orang filsafat stoisisme itu merupakan hal yang absurd, teman-teman. Nah, karena hal-hal yang tersebut itu di luar kendali kita. Nah, di luar kendali kita ini misalnya seperti opini orang lain dan sebagainya. Nah, kebahagiaan sejati hanya datang dari things we can control. Artinya tujuan dari hidup kita. Nah, tujuan dari hidup kita ini artinya ini merupakan suatu kendali yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu pun yang menjadi hal-hal yang dampak pendorong bagi kehidupan kita. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita mendapatkan sesuatu misalnya, kita dilahirkan dengan rambut keriting misalnya. Nah, seketika kita menyesal dengan teman-teman kita yang mempunyai rambut lurus, dan kita pun menyesal dengan hal tersebut. Nah, di dalam filsafat stoisisme yang dikemukakan Filosofi Teras, hal tersebutlah itu merupakan hal yang absurd, teman-teman. Kenapa demikian? Kita harus tetap bersyukur karena hal tersebut itu merupakan di luar dari kendali kita. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan dan lain sebagainya, dan kita masih bisa bekerja. Nah, itu pun hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Nah, itu mungkin di dalam Filosofi Teras. Nah, adapun sub-sub pokok yang lebih bagus lagi itu dia mengenai tentang premeditation malorum. Nah, jadi pikiran hal-hal negatif sebelum terjadi. Nah, betapa pentingnya di dalam buku Filosofi Teras ini, kayak contohnya gini, sebelum kita berangkat kerja, coba deh ngomong gini ke diri kita sendiri tuh gini, hari ini aku akan menemui gangguan. Orang-orang akan menyebalkan, hinaan, dan keegoisan. Aku tidak akan tersakiti oleh itu semua. Kenapa sih? Karena aku mampu untuk tidak marah-marah dan membenci rekan-rekanku, karena kami dihadirkan untuk saling bekerja sama. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut tuh kita sudah tahu bahwa kita akan menemukan orang-orang yang menyebalkan atau gangguan-gangguan yang misalnya seperti hinaan, keegoisan, dan itu pun merupakan hal yang mutlak terjadi di kehidupan gitu. Jadi artinya kalau kita dibenturkan dengan keadaan itu, ya kita tetap enjoy aja, kita tetap bersyukur dan jangan membenci rekan-rekan kerja sesungguhnya karena dihadirkan untuk saling bekerja sama. Ya, itu mungkin dari Filosofi Teras, dan sub-sub pokok yang lainnya masih banyak dari Filosofi Teras itu, seperti menghilangkan emosi negatif. Kenapa sih? Nah, pada dasarnya emosi negatif ini seperti marah,
baper, frustasi. Nah, itu pun dipicu oleh penilaian opini yang ada di perspektif kita sendiri. Jadi ada kalanya kita itu tidak bisa memilih untuk tidak emosi, tapi kita tidak dapat memilih untuk tidak meluaskannya, teman-teman. Nah, ketika emosi negatif datang, tahan. Nah, beri waktu 10 detik kepada diri kita untuk berpikir dan menilai. Apakah ini benar emosi negatif atau persepsi kita aja sih yang menjadikan itu sebagai negatif. Nah, jadi ada solusi yang ditawarkan di dalam filosofi teras itu namanya STAR. STAR itu terbagi frasenya itu ada stop, ada think and assess, kemudian yang keempat itu rational. Artinya dia menilai gitu. Nah, itu mungkin solusi ketika kita terjebak dari emosi yang negatif. Jadi filosofi teras ini sangat bagus lah ketika kita menjalani sebuah kehidupan. Nah, kemudian ada banyak subpokok lainnya seperti juga dengan mengenai tentang jauhi teman toksik. So far so good gitu. Oke, idealnya gini teman-teman. Kita sudah bisa mengendalikan emosi kita nih. Tapi rasanya ada saja teman yang toksik atau merusak mental kita. Nah, mungkin dia membawa pengaruh buruk, tapi kata-katanya itu selalu menjatuhkan. Susah untuk diarahkan, usaha untuk memperbaiki. Sudah dilakukan tapi tidak mau berubah. Nah, opsi menular pun dirasa sangat sulit. Nah, jalan terakhir menghindari orang-orang tersebut dalam hidup selalu ada gitu. Nah, jadi dia membicarakan soal menjalani kehidupan itu kayak menjauhi teman yang toksik, tidak boleh berpikir negatif, emosi negatif dan sebagainya. Ya, mungkin rekomendasi dari buku tersebut itu membahas sub-sub pokok yang seperti itulah mengenai tentang filosofi teras, yang dimana ditokohkan oleh ada 3 tokoh ya, ada Epictetus, ada Marcus Aurelius, ada juga Zeno ya. Nah, itu pun orang-orang yang ada di tokoh stoicisme yang dimana ditulis oleh Henry Mannempiring ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. See you.